hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Suara saya jelas ya, Pak? Jelas. Jelas, Pak, silakan. Jelas ya, oke. Ya, puji Tuhan, hari ini saya puji Tuhan diberi kesempatan untuk bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Saya mau bawa dari Matius 6 ayat 233 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Menurut saya ini adalah ayat yang sangat luar biasa yang harus kita lakukan setiap hari, bahwa kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di awal kita memulai hari dan mendasari hari dengan firman Tuhan ini gitu ya. Saya mau sedikit bersaksi bahwa dengan ayat ini Tuhan sanggup menggoncangkan segala sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia ya. Di saat kita hubungan intim dengan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, segala sesuatu yang mustahil Tuhan akan bukakan. Kebetulan saya berbisnis di bidang plastik online shop ya. Jadi saya mengisi ke seller-seller online shop ya, plastik polymiler untuk mereka bungkus setiap hari ya. Nah, singkat cerita, saya ada satu konsumen, besar ya di grupnya Shopee itu, dia ranking 1, 2, 3 ya, jadi bersaudara 1, 2, 3. Nah, yang satu ini yang paling besar ini kita berjalan udah berapa tahun ya. Tapi sekali waktu, dia ini, tidak order lagi saudara sama saya, selama 1 tahun ya. Saya tiap bulan tanya, dia tidak menjawab, ya bosnya baca tidak menjawab, bagian pembeliannya pun sama. Sampai akhirnya saya berseru sama Tuhan, "Tuhan, apa yang terjadi?" Gitu. 1 tahun langsung mendadak dia tidak order lagi barang sama saya. Tapi saya tetap, menjalani hari-hari saya dengan mencari Tuhan, ya berharap hanya kepada Tuhan. Hingga pada waktunya saudara ya, 2 saudaranya yang lain nih yang pemain tas juga yang besar juga, yang mereka sudah biasa, berdagang dengan saya, ambil barang saya, dia kirim satu nota sama saya, "Pak Hendra tolong dicekin dong," katanya, "ini nota ini, apa ini notanya harganya wajar?" Begitu saya lihat, waduh notanya ternyata udah di-up ya. Jadi ternyata perusahaan itu udah sekongkol, satu perusahaan itu bermain dengan, uang-uang sogokan ya. Akhirnya barang saya tidak bisa masuk selama 1 tahun ini. Tapi yang saya mau bagikan di sini bahwa Allah kita Allah yang sanggup menggoncangkan segala sesuatu yang tidak mungkin. Karena saya untuk masuk ke perusahaan itu sudah sangat tertutup karena sudah terjadi kong kali kong di dalam perusahaan itu. Tapi begitu saudaranya bilang begitu, saya bilang ini sudah di-up, saya bilang. Akhirnya bosnya itu mengetahui sudah di-up dan melakukan, perhitungan ulang, ternyata dia kebobolan ratusan juta, ya. Nah, bosnya ini yang 1 tahun saya hubungi cuma dibaca tidak dijawab, ya. Akhirnya dia mengejar-mengejar saya, menghubungi saya. "Pak Hendra tolong bantu suplai lagi saya," katanya, "Pak Hendra tolong bantu," ya. Akhirnya puji Tuhan saudara saya di sini, bersaksi bahwa perusahaan ini kembali kepada saya. Ya, dia mengorder malah itemnya yang lain semua dipercayakan kepada saya. Nah, saya mau berbagi bahwa dengan Matius, 6 ayat 33 ini, kita menaikkan level iman kita kepada Tuhan. Kita semakin mengenal, saya semakin mengenal pribadi Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah mentok atau apapun itu pikiran kita, tapi bagi Tuhan itu sangat tidak ada yang mentok gitu ya. Tuhan sanggup mendobrak, sanggup menggoncangkan, kalau bahasa saya itu sanggup menggoncangkan. Yang tidak mungkin walaupun cuma setitik kesempatan, tapi Tuhan sanggup menggoncangkan. Perusahaan yang sudah kong kali kong semua pegawainya seperti itu pun Tuhan sangat sanggup saudara ya, di saat kita, merapat mendekat kepada Tuhan, mencari kerajaan Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi, saya semakin percaya bahwa dengan kita mencari Tuhan seperti saat ini kita berdoa pagi, ya itu kita menaikkan level iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita yang kita sembah, yang kita puji sekarang, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup,
untuk melakukan, segala sesuatu baik itu kesehatan, materi, apapun yang jadi masalah kita tidak ada yang tidak mungkin karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita Tuhan yang besar ya Saudara ya. Mungkin itu aja, kesaksian saya semoga menjadi, kekuatan dan penyemangat bagi teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pagi ini menjadi berkat buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita di tahun 2025 adalah level up atau bahasa Indonesia adalah naik tingkat. Bagaimana caranya supaya kita bisa level up atau naik tingkat? Tidak ada jalan lain, hanya ada satu cara, yaitu kita harus bisa mengenal Tuhan Yesus itu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus itu lebih dalam dan lebih dalam lagi, dan kita sehingga pada akhirnya kita bisa naik level. Kita buka saja Alkitab kita di dalam 2 Petrus yang ke-1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri dan ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Saudara, firman Tuhan jelas berkata, kalau kita mau naik level atau naik tingkat, tidak ada jalan lain. Kita harus mengenal Tuhan dengan cara apa? Menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ya, kebajikan itu apa? Kebajikan itu adalah satu cara bagaimana caranya untuk berbuat baik. Contoh, kalau hari ini kita melihat orang yang di dalam kesusahan, lalu kita berpikir caranya bagaimana kita membantu orang itu supaya mereka itu terlepas dari kesusahan. Kalau hari ini kita melihat orang di dalam tekanan, kesedihan, putus asa, lalu kita berpikir caranya bagaimana untuk bisa menolong mereka. Nah, itu yang disebut kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang harus terus-menerus yang kita harus lakukan. Dan kepada kepengetahuan adalah penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini adalah satu hal yang penting sekali. Maka firman Tuhan dikatakan di Amsal pasal yang 16 ayat yang ke-32. Di mana firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut sebuah kota. Wow, saya bilang ini betapa pentingnya mempunyai penguasaan diri. Kita mengerti penguasaan diri adalah salah satu buah dari Roh Kudus yang Tuhan sediakan bagi setiap kita umatnya. Nah, kapankah kita bisa menikmati buah Roh Kudus itu yang namanya kesabaran, penguasaan diri? Justru ketika kita ada di dalam tekanan. Ketika kita ada di dalam tekanan, disitulah kita harus melekat kepada Tuhan, kepada pokok anggur, sehingga kita bisa menikmati yang namanya buah roh itu, yaitu penguasaan diri dan kesabaran. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya menghadapi satu tekanan, kita hanya menyalahkan orang, kita menyalahkan keadaan tanpa melekat kepada Tuhan, maka kita tidak akan bisa menikmati yang namanya buah roh, yaitu penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri Alkitab mengatakan, tambahkan kepada penguasaan diri ketekunan. Tekun mencari wajah Tuhan. Terus tekun merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tekun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kita, pelayanan kita di dalam wadah FGB MFI. Dan kepada ketekunan
kesalehan. Kamus Bahasa Indonesia, arti kata saleh adalah orang-orang yang melakukan ajaran agamanya. Kita mengerti, kita semua adalah orang Kristen, tentu saja yang harus kita lakukan adalah ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tadi kesaksian dari Pak Hendra, bagaimana Pak Hendra mengalami level naik level up ketika dia menambahkan kepada imannya ketekunan. Dia terus mencari wajah Tuhan dan kepada ketekunan kesalehan melakukan ajaran apa yang di Tuhan Yesus ajarkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka kita bisa melihat satu kesaksian yang luar biasa di mana Pak Hendra di bawah Tuhan lebih naik lagi. Nah, kepada kesalehan adalah kasih akan semua orang, kasih akan saudara-saudara. Bukan sebetulan kita semua ada di satu wadah FGB MFI dengan satu moto adalah His banner over us is love. Bahwa panji kita adalah kasih. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih. Dan sebagai anak-anak Tuhan kita pun harus punya yang namanya kasih. Saya tutup dengan satu kesaksian. Banyak hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup saya. Dan saya belajar dari apa yang saya alami. Beberapa belas tahun yang lalu ketika kami sekeluarga pergi berwisata ke satu tempat, tiba-tiba pada siang hari itu kita putuskan untuk makan di sebuah mall. Kami berangkat pulang dari mall tersebut. Saya yang setir itu satu mobil. Tiba-tiba beberapa detik terjadi suara yang keras. Seketika itu saya kaget. Saya turun. Ketika saya turun, saya melihat di mana mobil Nissan Elgrand, mobil yang masih baru, tertabrak oleh kendaraan saya dan rambangnya dan bempernya rusak. Seketika itu saya kagetnya luar biasa. Tapi karena saya diajar untuk bertanggung jawab, saya panggil satpamnya, saya katakan, ini mobil itu tertabrak oleh saya. Kalau pemiliknya keluar dari mall, tolong sampaikan ini nomor telepon saya. Ini yang pada intinya saya akan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Tetapi sebelum saya tinggalkan mobil itu, saya lihat, saya ingin tahu pemilik mobil itu siapa. Saya berharap tuh di dalamnya ada salibnya. Karena bagi saya kalau ada salibnya itu lebih mudah untuk menyelesaikan masalahnya. Ketika saya keliling itu tidak ada salib. Tapi di ujung di situ ada patung Buddha. Patung Buddha. Oh, saya bilang ini pasti orang Buddha. Nah, ketika saya tinggalkan mobil, betul dalam beberapa menit pemilik mobil itu telepon saya. Dan saya katakan dengan singkat, pada intinya saya akan bertanggung jawab. Saya akan selesaikan itu, saya akan perbaiki itu semua dengan baik. Nah, dia berkatakan, yang masalah mobil saya, mobil apa? Saya mengerti karena saya juga pedagang mobil. Nah, singkat cerita, saya teringat dengan mobil yang saya pakai itu beberapa hari yang lalu saya baru beli itu dari orang Kristen. Dan orang itu, si Inko itu tawarin ke saya asuransi Oris yang hanya tinggal 3 bulan. Saya katakan, kok kalau hanya tinggal 3 bulan, nggak ada artinya kok. Dikembali pun engkau kembalikan juga ke asuransinya, engkau nggak akan dapat treatment. Saya pinta aja. Dia bilang nggak. Kalau mau dibeli, saya akan kasih. Kalau nggak dibeli, nggak. Nah, karena kebutuhan itu, saya tiba-tiba langsung saya telepon si Inko. Saya bilang, kok oke lah, dengan jujurnya saya katakan saya baru ada kerjaan, saya nabrak mobil orang. Asuransinya akan saya beli. Oke, nanti setelah libur lebaran, engkau kontak saya. Singkat cerita, ketika dalam libur lebaran, saya langsung telepon si Engko ini yang dulu saya beli mobil. Dikatakan, kok engkau mau jual berapa? Aduh, saya betul-betul malas. Ternyata di situ engkau itu meras. Yang saya tahu kalau nilainya itu paling tinggi itu hanya sekitar 3 juta. Tapi si Inko itu minta 8 juta. Seketika itu saya marah, kok engkau keterlaluan. Saya perlu tapi engkau mau jual 8 juta. Bagaimana hitungan? Jadi bilang enggak. Kalau mau 8 juta saya jual. Kalau enggak saya enggak akan kasih. Seketika itu saya marah. Saya tutup telepon. Dan saya katakan saya akan beli Honda itu walaupun harganya itu lebih dari 8 juta. Saya kontak,
Mobil yang saya tabrak itu, kok Jimmy namanya, saya teringat. Masih ceritakan, saya minta nomor mesin sasis, saya akan beli akan beli onder deal-nya untuk ternyata si Engko ini begitu baik. "Ko Freddy, udah nggak usah repot-repot," katanya, "kamu sia." Ko Freddy sudah telepon ke saya juga, sudah mau bertanggung jawab. Pada intinya, saya juga punya asuransi, jadi biarlah saya urus. Wah, seketika itu saya senang. Padahal dalam hati saya juga berkata, "Aduh, kok kalau engkau punya asuransi, kenapa nggak bilang dari kemarin sampai saya harus kurang tidur?" Tapi puji Tuhan, engkau ini terlalu baik. Dan saya katakan, "Kok kalau begitu saya harus bayar, ada biaya yang harus engkau bayar, saya harus transfer sekarang." Ini saking baiknya si engkau, dia katakan, "Nggak perlu kok Freddy, hanya kuipeceng, nggak ada artinya, nggak apa-apa, sudah aja kamu sya." Bahwa Bapak Ibu Saudara, dengan peristiwa itu Tuhan ingatkan satu hal, di mana Tuhan berkata, "Lihat kamu, ada orang yang mengaku namanya orang Kristen, tapi dia nggak punya kasih. Tetapi ada orang yang belum mengenal Tuhan, justru dia mempunyai kasih." Yang Tuhan ajarkan, kamu harus lebih punya kasih daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, itulah satu hal yang saya pelajari dan saya terus belajar hari ini untuk berbuat baik, berbuat kasih kepada semua orang, lebih daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, tema firman Tuhan juga bicara tentang karakter. Semua yang kita sebutkan yang namanya kebajikan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih, itu semua bicara tentang karakter. Saya yakin percaya ketika kita tambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kita akan naik level. Bahkan lebih dari itu, firman Tuhan dikatakan, "Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Terima kasih. Yesus memberkati Pak Freddy. Terima kasih. Silakan Pak.